Halo teman-teman, mahasiswa baru Angkatan 2021 Universitas Macung. Selamat datang di MCF. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan dari Study Skill dengan tema pembahasan wawasan kebangsaan dan anti radikalisme. Pembahasan kali ini sangat menarik karena apa? Melihat realitas saat ini, banyak generasi muda yang memiliki pemikiran kritis dan semangat yang tinggi justru terseret dalam arus radikalisme. Mengapa hal itu terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah negara yang sangat multikultural, memiliki beragam suku, bahasa, budaya, dan juga memiliki geografis yang berbeda-beda, tetapi tetap disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk kepada pembahasan kali ini, maka kita rilekskan dulu pikiran kita tetap menjaga situasi yang tenang, kondusif, dan kita tetap fokus kepada pembahasan kali ini. Karena pembahasan kali ini akan menarik. Sebelum memasukinya, alangkah lebih baik saya menyampaikan beberapa pepatah. Jadi pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tungtuang. Enggak, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk lebih saling menyayangi, perkenalkan saya Tevillus Welina Putra, mahasiswa Universitas Macung Angkatan 2018, Program Studi Manajemen. Kali ini saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita dari pihak Korem 083 Baladika Jaya. Dan untuk waktunya, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih waktunya. Saya Kolonel Infanteri Irwan Subekti. Saat ini adalah Komandan Korem 083 Baladika Jaya. Saya lahir di Blitar pada tanggal 15 Mei 1971. Terus kemudian sebelum ini saya menjabat sebagai Komandan Rindam di Banjarmasin. Kemudian sebelum itu saya Asop Kaskostrat di Jakarta. Kemudian sebelum itu saya Asop Divisi 1 di Cilodong di Kostrat. Terus kemudian sebelum itu saya menjabat sebagai Komandan Brigade 6 di Solo. Kemudian sebelum itu saya menjabat sebagai Kasbrig 9 di Jember. Kemudian di tempat sini juga saya pernah menjabat sebagai Komandan Kodim di Jember. Setelah itu berturut-turut mulai dari Danyon di Solo, kemudian Kasih Siapsat di Malang di Divisi 2 Kostrat. Terus kemudian sebelum itu saya pernah di Rindam Jakarta. Kemudian yang paling lama adalah di Medan dan di Aceh. Saya kira itu riwayat penugasan saya. Begini Pak, sebelum kita memasuki pada pembahasan kita kali ini, sedikit intermezzo sedikit lah. Jadi untuk informasi buat teman-teman juga, ini kan sudah tahun kedua Bapak berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi kesempatan pada kami. Jadi kami ingin mengetahui nih Pak, bagaimana sih Pak perasaan Bapak ini? Apakah terganggu dengan kehadiran kami atau Bapak malah senang nih Pak? Terima kasih ya, sebelumnya kami sampaikan kepada Universitas Macung yang telah mengundang kita dalam materi tentang kebangsaan. Dan talkshow-nya adalah talkshow yang kedua, di mana kalau ditanya tentang perasaan saya, ya saya tentunya sangat mengapresiasi kepada Universitas Macung dan bangga dengan adik-adik mahasiswa yang di era seperti sekarang ini masih peduli tentang kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, yang tidak diragukan lagi tentang rasa bangganya terhadap bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini. Apalagi diharapkan dengan situasi saat ini di mana bangsa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, maka kita harus memiliki rasa kebangsaan dan semangat yang kuat untuk bersama-sama memutus penyebaran COVID-19.
Dengan apa? Yaitu tentunya dengan tindakan yang bernilai kepahlawanan seperti semangat pantang menyerah, semangat pengorbanan, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Termasuk dengan menumbuhkan semangat untuk saling memahami dan terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan kebersamaan, dengan melakukan pengamanan lingkungan, penyemprotan desinfektan, kemudian kampanye menyerukan pola hidup sehat dengan melakukan cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, serta mematuhi setiap anjuran pemerintah terkait dengan upaya memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan kita. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak kesibukan Bapak saat ini, apalagi di kondisi pandemi seperti ini? Ya tentunya di masa pandemi COVID ini, saya selaku Komandan Korem tentunya membantu pemerintah daerah yang ada di wilayah Korem 083, yaitu memantau wilayah terkait dengan penyebaran COVID-19 mulai dari Malang Raya sampai dengan Banyuwangi. Tentunya adalah membantu program-program pemerintah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi yang bersifat nasional, serta menekan penyebaran pandemi COVID-19 agar tidak semakin meluas, khususnya di wilayah kita ini. Selanjutnya ada beberapa tambahan informasi nih Pak yang kita ingin tahu. Mungkin ada nih teman-teman yang penasaran apa sih itu Korem dan tugasnya apa aja? Silahkan Pak. Gini Mas ya, untuk Korem itu adalah satuan militer yang merupakan satuan pelaksana. Jadi di atas Korem itu ada Kodam. Kita ada Kodam 5, Brawijaya itu ada di Surabaya. Itu di bawah pimpinan Panglima Kodam. Di mana Kodam ini membawai ada 4 Korem. Jadi Korem 081 di Madiun, Korem 082 di Mojokerto, Korem 083 kita di Malang ini, terus kemudian satu lagi adalah Korem 084 yang tepatnya di Surabaya. Nah, Korem itu berkedudukan langsung di bawah Panglima Kodam, sehingga mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan wilayah, pembinaan teritorial, di mana tugasnya adalah membentuk atau menciptakan atau membina potensi yang ada di wilayah Korem 083 ini menjadi kekuatan yang bisa menciptakan suatu kondisi yang kondusif sehingga bisa menangkal kemungkinan ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Itulah Korem itu sendiri. Kemudian Korem Malang itu sendiri itu meliputi teritorialnya adalah mulai dari Malang, kemudian Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Ada 9 Kodim, di mana di Malang ada Kodim Malang Kota dan Kodim Malang Kabupaten. Itu kemudian untuk Kodim sendiri membawahi beberapa koramil, dan yang paling rendah adalah yang sering kita dengar mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa dan kita adalah para babinsa. Itu adalah peluncur-peluncur kita di lapangan yang dia setiap saat mengetahui berhubungan langsung dengan masyarakat. Membahas mengenai tema kita kali ini Pak, ada 2 tema besar, yaitu wawasan kebangsaan dan anti radikalisme. Kita masuk kepada tema yang pertama saja Pak, yaitu wawasan kebangsaan. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih itu wawasan kebangsaan dan apa sih urgensinya untuk kehidupan kita sehari-hari? Berbicara wawasan kebangsaan adalah merupakan jiwa, cita-cita atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ini sesungguhnya adalah merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial. Istilah wawasan kebangsaan sendiri terdiri dari 2 suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan kebangsaan berarti yang pertama adalah hasil memawas, tinjauan, bisa juga pandangan, dan dapat juga berarti bahwasanya mewawas itu adalah
konsepsi cara pandang. Jadi wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Atau lebih mudah dipahami adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, tapi mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial, budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau dengan kata lain, bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan nih, kalau boleh tahu apa saja sih Pak elemen yang mendirikan atau yang bisa membangun wawasan kebangsaan? Berbicara pada wawasan kebangsaan, sebenarnya ada 3 elemen yang mendasari hal tersebut. Di antara yang pertama adalah paham kebangsaan itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana kita memahami bangsa Indonesia dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya adalah yang kedua tentang rasa kebangsaan. Maksudnya adalah merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia di tengah-tengah kemajemukannya. Yang ketiga adalah semangat kebangsaan, di mana di sini adalah memiliki semangat untuk cinta tanah air dan bela negara. 3 elemen tersebut sebagai pondasi dan saling terkait, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Baik Pak, apakah dalam wawasan kebangsaan ini bisa mempengaruhi kita dalam faktor psikologis ataupun dalam lingkungan sosial kita Pak? Apalagi kita kan sebagai mahasiswa. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya tujuan wawasan kebangsaan adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Tentu wawasan kebangsaan ini memiliki dampak psikologi bagi kita semua. Kita ketahui bahwa situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah menuntut semuanya untuk terus memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi wawasan kebangsaan. Karena dengan kita memahami wawasan kebangsaan akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan pada diri kita tentang posisi dan peran masing-masing di tengah masyarakat yang serba majemuk, sehingga bisa menjadi perekat seluruh rakyat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa sih Pak wawasan kebangsaan ini penting untuk disampaikan, dan mengapa sih kok sampai ke mahasiswa? Padahal kita juga waktu kecil sudah mendapatkan beberapa pengetahuan wawasan kebangsaan, tapi mengapa sih Pak kok terus disampaikan sampai kita menjadi mahasiswa? Ini sangat penting disampaikan. Kenapa wawasan kebangsaan itu harus disampaikan kepada mahasiswa? Agar adik-adik mahasiswa mengetahui dan paham kondisi wilayah negaranya sendiri. Pemahaman mengenai wawasan kebangsaan ini penting sekali bagi mahasiswa untuk mengubah atau memiliki cara pandang yang benar selaku generasi bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi moral bangsa Indonesia. Dengan kita memahami wawasan kebangsaan,
maka akan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dalam menjamin kepentingan nasional. Dengan wawasan kebangsaan, kita akan dapat menentukan bagaimana bangsa kita menempatkan diri kita dalam tata perhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan tadi di jawaban Bapak sempat disinggung sedikit mengenai radikalisme. Dan radikalisme sekarang adalah menjadi isu-isu yang terhangat yang beredar di informasi yang sering kita jumpai. Kalau boleh tahu nih Pak, radikalisme ini menurut Bapak apa ya? Berbicara radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Di Indonesia dan negara kita ini, paham radikal dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah radikal kiri yang berpaham pada komunis, dan yang kedua adalah radikal kanan yang ingin atau bertujuan untuk mengubah ideologi bangsa menjadi ideologi berbasis keagamaan. Baik Pak, terima kasih. Radikalisme merupakan suatu permasalahan, maka dari itu perlu adanya solusi. Dan menurut saya solusi yang mutlak adalah anti-radikalisme. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih anti-radikalisme menurut Bapak? Ya, tentunya dengan adanya radikal, kita sebagai aparat, bangsa dan masyarakat harus menghadapinya dengan anti-radikalisme. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan secara singkat tentang radikalisme. Untuk mencegah radikalisme ini adalah anti-radikalisme yang saya bilang tadi. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang dimana gerakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Karena Pancasila sendiri sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Anti-radikalisme ada karena adanya gerakan radikal yang mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Melihat perkembangan dunia saat ini Pak, perkembangan teknologi, kita nggak bisa memungkiri. Apakah perkembangan teknologi melalui media informasi mempengaruhi tingkat penyebaran radikalisme? Apalagi Pak, kita sebagai generasi milenial sangat bergantung pada teknologi, contohnya teknologi informasi dan lain-lain untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Sangat berpengaruh sekali berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti internet, media sosial, yang saat ini sangat berpengaruh terhadap radikalisme. Sudah ada beberapa contoh di mana para mahasiswa terpapar radikalisme melalui media sosial. Oleh karena itu, media sosial menjadi senjata yang signifikan dalam menyebarkan paham radikalisme, sehingga menjadikan media sebagai ancaman radikalisme. Dengan adanya internet, paham radikalisme bisa disampaikan dengan mudah tanpa perlu ada interaksi secara langsung. Ideologi kelompok radikal bisa disebarkan dengan cepat, terlebih lagi jika sasarannya adalah generasi muda atau orang yang jarang berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita ikut juga terpapar. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini Pak, mungkin nih Pak, untuk mengatasi radikalisme, apakah Bapak punya tips-tips nih untuk mengatasi radikalisme bagi kita sebelum masuk ke beberapa pertanyaan terakhir? Untuk menghadapi ini tentunya ada tips, yaitu yang paling gampang menangkal radikalisme adalah dengan slogan "Say No to Hoax". Bekali diri dengan banyak referensi, jadilah anak muda yang berkreatif, inovatif dalam berkarya. Aktif menyebarkan pesan damai, open your mind, kuatkan literasi media, hindari kelompok intoleran
dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang sukses, serta terakhir adalah implementasikan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peran strategis milenial dalam menangkal salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Dan generasi milenial harus bisa menjadi agent of change, menjadi pionir melawan radikalisme. Milenial harus aktif dalam kegiatan positif, aktif di organisasi kampus, bidang olahraga, dan lainnya, agar menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikalisme itu sendiri. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan di awal-awal mengenai wawasan kebangsaan, dan pasti itu berhubungan dengan cinta tanah air, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk mendukung rasa cinta tanah air kita, apa sih menurut Bapak yang bisa kita lakukan pada saat ini? Khususnya dalam kehidupan kita saat ini, kita diterpa dalam tren-tren global seperti K-pop dan lain-lain. Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam mewujudkan cinta tanah air adalah dengan, salah satunya adalah dengan menginternalisasikan semangat cinta tanah air dalam diri mahasiswa melalui aktivitas dan kegiatan sehari-hari dengan cara menjaga, melestarikan produk budaya, menghargai kearifan lokal, dan mampu mempromosikan budaya sebagai jati diri bangsa, serta mengembangkan kemampuannya sesuai latar belakang keilmuan yang dimiliki. Dan itu semua dilakukan untuk kemajuan bangsa, termasuk dengan mengembangkan hasil karya budaya dan meningkatkan nilai tambah serta kualitas sehingga hasil budaya bangsa mempunyai nilai tawar yang tinggi di mata dunia. Rasa cinta tanah air itu tidak hanya ditunjukkan dalam slogan dan ucapan, namun diwujudkan dalam pola pikir, kemauan, serta tindakan berperilaku produktif dan menghindari konsumtif, mengenal lebih dekat budaya lokal melalui pendidikan seperti pembelajaran bahasa, sejarah, kebudayaan, serta mempertebal cinta tanah air melalui seminar-seminar dengan mendatangkan narasumber yang konsen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya yang diberikan, atas semua jawaban Bapak yang sudah Bapak berikan untuk sharing-sharing kepada kita semua di sini Pak. Dan mungkin menjelang terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa baru menghadapi isu-isu saat ini mengenai isu radikalisme dan wawasan kebangsaan yang mengancam keutuhan NKRI Pak? Pesan-pesan saya kepada adik-adik mahasiswa adalah jadilah mahasiswa yang berprestasi dan memberikan manfaat kepada negara. Jika mimpimu masih belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpimu. Ubahlah strategimu, tetap semangat, dan sukses selalu. Saya berharap sekali benar-benar menjadi sang juara, yaitu mahasiswa yang santun, amanah, gembira, jujur, unggul, adil, religius, andal, dan tentunya memiliki nasionalis yang tidak diragukan. Kalian akan masuk dalam tantangan dan babak baru dalam kehidupan. Perjuangan bukan hanya untuk meraih masa depan sendiri, namun juga berjuang agar dapat berkontribusi pada masa depan Indonesia yang berkeadaban mulia. Ya. Oh iya Pak, ada tambahan satu pertanyaan lagi nih Pak. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya ada beberapa pertanyaan ini di luar konteks pembahasan kita. Jadi nih Pak, ada titipan pertanyaan. Kalau ada teman-teman kita setelah lulus kuliah ternyata tertarik ataupun memiliki motivasi untuk menjaga kedaulatan negara kita dan ingin bergabung dengan TNI, apakah masih mungkin bisa ya Pak? Semua memiliki peluang yang sama, termasuk adik-adik mahasiswa tentunya. Sangat terbuka dan itu ada. TNI sudah menyiapkan dengan melalui jalur sekolah perwira, prajurit karir atau SEPAPK. Itu adalah sekolah perwira yang diambil dari calon-calon prajurit sumber sarjana.
tentunya melalui seleksi, mulai dari kesehatan, psikologi, kesemaptaan, dan jika lulus akan mengikuti pendidikan dasar militer selama 7 bulan. Dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan yang ada di militer, sesuai dengan yang ada di ketentuan militer. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan hal yang membuat kalian tercengang, bukan sulap, bukan sihir, tetapi satu hal, yaitu tugas. Jadi tugas yang kalian dapatkan adalah dengan perintah untuk membuat poster yang akan kalian kerjakan bersama kelompok CV kalian, lalu diposting di akun Instagram masing-masing kalian. Jadi poster ini merupakan poster digital, poster yang berisi tentang bagaimana maba sebagai generasi sekarang ini menyikapi isu-isu radikalisme dan mengapa pentingnya wawasan kebangsaan untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan video wawancara anti radikalisme yang ditonton pada tanggal 20 Agustus 2021. Poster ini merupakan poster digital yang dibuat sekreatif mungkin dan juga caption yang menarik untuk dibaca. Dan jangan lupa beri hashtag SS anti radikalisme dan hashtag MCF 2021. Tag ke akun @macungfestival_ dan juga 2 akun pendamping kelompok CB masing-masing kelompok. Dan juga ingat, akun Instagram kalian jangan di private. Nggak ada yang nge-follow kok di private. Waduh, sorry. Nggak, tetap lanjut postingan poster boleh dihapus nanti kalau ada perintah untuk dihapus. Dan jangan lupa memiliki nilai estetika supaya orang yang membaca dapat terkesima melihat poster Anda. Saya Tevil Zolina Putra pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.